Salam serta salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta seluruh kaum muslimin yang dengan setia menjadi pengikut beliau hingga yaumul qiyamah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, hidup ini untuk apa? Orang banyak mencari berbagai macam motivasi dalam dia mencari bekal hidupnya, dalam dia mengarungi hidup dan kehidupannya, sehingga kemudian terjadi benturan antara yang Allah kehendaki dengan ambisi dan nafsu manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala membimbing kita sehingga kita bisa mengetahui arah untuk apa sih Allah menghidupkan kita dan untuk apa kita hidup. Kemudian dibawakanlah dalil oleh penulis kitab Tauhid, yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Beliau bawakan dalil yang pertama, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat surah ke-56 di ayat yang ketiga, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah sekali-kali aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata jemaah sekalian, tujuan Allah menciptakan kita dan tujuan hidup kita adalah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas ibadah itu seperti apa, sehingga kemudian seorang hamba itu bisa memaksimalkan hidupnya, memaksimalkan seluruh potensi yang ada pada dirinya, entah kesehatannya, entah hartanya, entah waktunya, entah dia dengan keluarganya atau dengan apa saja, nanti akan bisa berbuah ibadah, dan itu adalah yang sudah mencukupi dari tujuan kita hidup. Ayat ini, kata pensarah kitab ini hafizahullah ta'ala, merupakan dalil bahwa jin juga mukallaf. Karena Allah berfirman tadi, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Berarti jin itu mendapat beban tanggung jawab syariat. Jin itu adalah makhluk yang mukallaf, yang dia diberi beban syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena para nabi juga diutus kepada mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diutus kepada golongan jin. Karenanya mereka juga mendapatkan balasan di dunia atas kebaikan-kebaikan amal yang mereka lakukan, dan mendapatkan balasan di akhirat sebagai balasan dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau jin itu melaksanakan amal-amal soleh, maka Allah akan balas dengan kebaikan di dunia dan di akhirat. Allah masukkan surga. Kalau jin itu berbuat dosa maksiat, menyimpang dari syariat Allah yang Allah bebankan pada dirinya karena dia adalah makhluk mukallaf, maka dia dimasukkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Jin ayat 15 sampai 16. Wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba wala allawits taqamu ala tariqati la asqainahum ma'a ghadaqa. Adapun kaum jin yang menyimpang dari kebenaran, berarti ada jin yang menyimpang, ada jin yang tidak menyimpang, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka jahanam. Jadi jin yang tidak taat pada Allah, yang tidak menjalankan beban mukallaf syariat yang ada pada mereka, maka mereka akan dibalas oleh Allah neraka jahanam berdasarkan surah Al-Jin ini. Dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus, yaitu istiqomah di atas agama Islam sebagai agama fitrah, maka benar-benar kami akan memberi mereka minum dengan air yang segar sebagai rezeki yang banyak. Lihat jemaah sekalian, ayat ini menyebutkan kalau jin itu menyimpang, Allah balas dengan neraka jahanam. Apalagi manusia. Kalau jinnya itu lurus di jalannya Islam, dia senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan balas dengan dia minum air yang menyegarkan. Dan di antara hikmah ayat ini, faedah dari ayat ini, yaitu kelak nanti di yaumul qiyamah, seorang hamba itu akan ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah tanyakan di akhirat kelak, ada dua. Dari kenikmatan-kenikmatan ya.
Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di hadis nomor 3358 dengan sanad sahih. Inna awwala ma yus'alu anhu yaumal qiyamah yakni al-abda minan na'im. Yang pertama kali sesungguhnya yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan pada diri seorang hamba di yaumul qiyamah, kelak akan mereka ditanyakan. Apa yang ditanyakan? Ayyuqala lahu alam nusihha laka jismaka. Bukankah kami telah memberikan kepadamu badan yang sehat? Badan sehat, panjenengan diberi badan bisa bergerak untuk ibadah, panjenengan bisa untuk mencari rizkinya Allah, bisa untuk bermain-main, bisa jalan-jalan ke sana kemari. Nanti ditanya sama Allah, nikmat sehatnya badan untuk apa engkau gunakan? Maka manfaatkan jemaah sekalian badan sehat kita ini dalam rangka untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ditanya soalnya sama Allah. Dan pertanyaan kedua tentang nikmat Allah itu adalah wa nurwiyaka minal ma'il barid. Kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang air minum yang kita minum. Ini saya minum gini nih ya. Ditanya sama Allah, Pak. Sudah syukur enggak kamu? Nanti minum ini setelah engkau segar, kamu gunakan untuk apa? Ditanya aja Mas. Mungkin kita enggak terfikir seperti itu. Haus, panas siang, minum es gelas yang kemeringet-kemeringet nih. Panjenengan ditanya nanti nikmat itu. Mensyukuri nikmat itu apa tidak? Apalagi nanti masuk bulan Ramadan, sesiang hari nahan lapar, nahan haus, berbuka puasa, cari yang seger-seger, ditanya sama Allah. Nikmat ini ditanya sama Allah. Nikmat air yang segar kita minum ditanya sama Allah. Jangan sepelekan, teman. Kita kadang jarang memikirkan ini nikmat dari Allah. Ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini memberikan gambaran kepada kita karena nikmat-nikmat yang tadi ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang akan diberikan oleh Allah kepada jin yang taat, yaitu air yang segar. Oleh karenanya, jin itu memiliki berbagai macam aliran. Sebagaimana manusia punya berbagai macam aliran dalam beragama, maka jin pun juga demikian, jemaah sekalian. Allah berfirman tentang perkataan para jin tentang diri mereka sendiri dalam surah Al-Jin ayat 11. Wa anna minas salihuna wa minna duna dalik kunna tara'iqa qidada. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh. Nih, jin menceritakan dirinya. Di antara kami yaitu bangsa jin ada jin-jin yang soleh. Dan di antara kami pula ada yang tidak demikian halnya. Berarti ada jin yang dablek. Ada jin yang enggak soleh, ada jin yang toleh, ada jin yang banyak maksiat, ada yang banyak melakukan dosa dan seterusnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Nah, lihat jemaah sekalian. Jadi jin itu kayak manusia. Ada yang taatnya ya setengah-setengah, ada yang Masya Allah, ada yang ya sekedarnya saja. Ya jin kayak gitu. Sama. Ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, beliau meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-A'mash. Al-A'mash itu seorang ahli hadis rahimahullah taala. Beliau pernah bertanya kepada bangsa jin. Ya, jadi Al-A'mash rahimahullah seorang ahli hadis di masanya itu pernah bertanya kepada bangsa jin. Dan perlu diketahui jemaah sekalian, jin itu pada hakikatnya tidak akan bisa menampakkan dirinya. Karena dia bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat dirinya. Karena boleh jadi Al-A'mash rahimahullah ini berdialog dengan jin, boleh jadi jinnya menampakkan diri, boleh jadi lewat media manusia, ya. Dan itu berbagai macam cara. Jadi kalau panjenengan bisa melihat jin, itu jinnya kepergok gitu. Ya. Jinnya sedang menunjukkan eksistensi dirinya, aku lagi ono, sehingga kemudian menampakkan pada diri seseorang. Dan jangan pernah merasa bangga kalau bisa melihat jin, karena ada sebagian orang, wah aku bisa ndelok jin, bangga. Enggak, ada penyakit pada dirinya,
Karena manusia nggak akan bisa melihat jin. Dia jin yang lihat kita. Loh kok bisa kita lihat? Ya berarti kita yang ketempelan jin. Sehingga bisa ndelok koncone, yaitu jin. Jadi podo ndeloke. Jadi jangan bangga dengan istilah indigo. Yang punya indera keenam itu jangan bangga. Itu penyakit Mas. Ada seorang anak diceritakan, itu dia sepanjang jalan dia berjalan, itu Masya Allah lihat kanan kiri yang mukanya babak belur, yang perutnya sobek, yang kakinya tidak ada, itu sepanjang jalan dia lihat, yang tidak dilihat oleh orang tuanya yang berjalan bersama dirinya. Dibawalah kepada seorang ustadz di sebuah pondok pesantren. Kemudian setelah diruqyah, dihilangkan ini jin yang ada pada dirinya ini. Kemudian setelah dia pulang, sama sekali tidak lihat apa-apa. Dari dia perjalanan rumah ke pondok yang disebut tadi itu, segala macam yang dia lihat ada semua kanan kiri, yang tidak dilihat oleh manusia secara normal. Begitu selesai diruqyah dari pondok itu, dia pulang kembali ke rumahnya, tidak dia lihat satupun yang dia lihat di awal tadi berangkat. Ini bukan suatu keistimewaan, itu penyakit itu. Ya. Lah, Al-A'mash ini bisa berbincang dengan jin, bertanya, "Famar Rafidah fikum?" Bagaimana pendapatmu tentang Rafidah, Syiah? Nah, ternyata jin itu juga macam-macam. Berarti ada yang Khawarij, ada yang Mu'tazilah, ada yang Rafidah, ada yang Ahlus Sunnah. Ya. Dan Al-A'mash bertanya kepada jin, Rafidah itu bagaimana pada sisi kalian? Apa kata jinnya? Qala syarruna, dia seburuk-buruk kami. Jin mengatakan kepada Al-A'mash rahimahullah, Rafidah Syiah di sisi kami, di kalangan kami dia paling buruk di antara kami. Lihat jemaah sekalian, ini jin ini. Ya. Sehingga jangan kemudian berbangga, jangan kemudian merasa wah jinnya nempelin kita terus. Jangan. Ini menunjukkan bahwasanya kaum jin itu ada yang soleh dan ada yang fajir, yang banyak berbuat dosa. Ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang muslim, yang muslimnya pun juga beraliran-aliran. Sebagaimana tadi disebutkan, ada Rafidah, berarti juga ada yang Khawarij, ada yang Mu'tazilah, dan yang lainnya. Jin yang ahlu sunnah, ya ada juga berarti. Ya. Dan setiap manusia itu Allah berikan yang namanya qarin, jin pendamping. Masing-masing kita ketika lahir itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala jin pendamping. Yang potensi jin ini adalah untuk membisikkan hawa nafsu, was-was dan kemaksiatan. Perhatikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim ditanya oleh para sahabat, Nabi mengatakan setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang pendamping, yaitu qarin dari bangsa jin. Para sahabat bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk Anda juga ya Rasulullah? Nabi mengatakan wa iya, aku juga. Illa annallaha anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair. Aku juga ada jin pendamping yang potensinya itu membisikkan kemaksiatan, dosa, was-was dan seterusnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku rahmat untuk membantu dia tunduk padaku, tunduk pada Islam, dan tidaklah yang dia bisikkan kecuali bi khair, kebaikan-kebaikan. Itu Nabi SAW ya Mas sekalian. Beliau diberi kekhususan, Allah menundukkan jin pendamping beliau untuk tidak hanya menyampaikan kecuali hanya kebaikan. Sementara kita bukan Nabi SAW, maka potensi kita untuk diganggu oleh jin qarin itu besar. Dan apa yang membesarkan potensi jin qarin itu atas diri manusia, si pemiliknya, tuannya, adalah tidaknya seorang hamba pemilik atau pendamping manusianya itu banyak melakukan dosa, tidak banyak berzikir. Ya. Contohnya kata Nabi SAW, ketika seseorang itu masuk ke rumahnya, kemudian dia mengucapkan Assalamualaikum, menyampaikan salam pada penghuni rumahnya, maka setan mengatakan, malam ini tidak ada malam untuk tempat bermalam bagi kami.
Ketika orang ini makan dengan membaca bismillah sambil duduk, maka setan yang mendampingi dirinya mengatakan, malam ini kita tidak ada makanan untuk makan. Ketika dia selesai minum, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, aku tidak ada minuman hari ini. Ketika dia berhubungan dengan istrinya, dia membaca doa, maka dia pun tidak bisa ikut nimbrung bersama hubungan suami istrinya. Begitu si fulan pemilik jin korinnya atau manusia kita ini tidak membaca doa-doa keselamatan, zikir-zikir tadi, maka apa yang terjadi jemaah sekalian? Semua dinikmati sama jinnya. Ketika ada seseorang yang makan tidak membaca bismillah di awal, kemudian Nabi mengatakan, barang siapa yang tidak membaca bismillah atau lupa membaca bismillah ketika makan, kemudian Nabi menyarankan apa? Membaca bismillahi awalahu wa akhirahu, dengan menyebut nama Allah dari awal sampai akhir. Walaupun tinggal satu suap, walaupun tinggal satu nasi, maka bacalah bismillahi awalahu wa akhiruhu. Andai kita lupa di awal, mungkin saking nikmatnya lapar, mungkin saking menikmati menu makan sampai lupa baca bismillah. Saking laparnya, saking hausnya barangkali langsung santap tanpa baca bismillah, lupa tinggal satu sendok, oh iya tadi belum baca bismillah. Maka Nabi mengatakan, bacalah bismillahi awalahu wa akhirahu. Apa yang terjadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Setan yang makan bersama engkau memuntahkan isi semua makanannya. Berarti apa? Kalau kita enggak baca bismillah, yang makan saripatinya siapa? Korin yang mendampingi kita. Panjenengan masuk rumah enggak baca bismillah, enggak baca assalamualaikum, setan ikut bermalam di rumah kita. Kita minum dan seterusnya, lepas baju enggak baca bismillah dan seterusnya, setan korin itu semakin kuat menggoda kita. Maka jangan heran kemudian kalau ada orangnya gede badannya, tapi males sholat ke masjid. Badannya atletis boleh, lari 10 kilo boleh, sampai mendaki gunung kemana-mana. Masjid yang cuma 10 meter berat bagi dia untuk berjalan. Kenapa? Korinnya kuat menggoda dia untuk tidak pergi ke masjid. Loh, makannya sehat kok Ustaz? Iya, tapi yang makan saripatinya jinnya. Maka jangan beri peluang korin panjenengan itu jadi kuat. Ya. Caranya bagaimana? Panjenengan banyak zikir. Ya, banyak zikir, wirid pagi, petang, panjenengan dahar, minum, tidur, baca doa semuanya. Masuk kamar mandi dan seterusnya. Doa-doa yang Nabi ajarkan sesungguhnya itu adalah baju zirah bagi seorang mukmin. Semakin kuat dia berzikir, semakin dia langgengkan, dawamkan terus menerus zikir pagi, zikir petang, zikir-zikir sunnah yang dibacakan setiap kali ada peristiwa-peristiwa tertentu, semakin membuat tebal keimanannya dan sulit jin itu masuk pada dirinya. Ya. Bisa dipahami ya? Jadi panjenengan lakukan zikir-zikir. Ada buku banyak zikir-zikir doa yang bisa panjenengan amalkan. Ya. Asalkan sesuai dengan sunnah, ada hadisnya, monggo panjenengan baca. Ya. Jangan lewatkan sedetik pun kita untuk tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu hati panjenengan itu kosong dari mengingat Allah, siapa yang masuk? Jin, setan, was-was. Itu pasti. Maka sering kalau ada orang kesurupan, nyun sewu nggih, itu biasanya karena leleng. Mikir, pleng, masuk. Kenapa? Hatinya enggak konak sama Allah, enggak zikir. Hati yang kosong siapa yang mengisi? Ya kayak rumah yang kosong nih, Pak. Rumah kosong siapa yang ngisi? Ya jin. Ya jin. Lalu apa tugasnya jin korin ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa wa qad waqula bihi qarinuhu minal jinni." Setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang korin, pendamping dari jin. Yang kata Imam Nawawi rahimahullah ketika mensarah Sahih Muslim, beliau mengatakan potensinya adalah untuk membisikkan was-was, maksiat, dosa dan seterusnya. Maka jangan beri peluang dia untuk besar goda kita. Panjenengan harus bentengi diri kita. Zikir pagi petang jangan panjenengan lupakan. Ini sebagai benteng kita. Lalu kalau kita sudah meninggal dunia, apakah korin ini juga ikut mengikuti kita di alam kubur? Ikut apa buatan? Ikut? Enggak, Pak. Tugasnya dia selesai. Dia tugasnya dampingi manusia di dunia untuk menggoda kita kok. Lalu di alam kubur mau goda siapa? Podo-podo memedini gitu ya. Maka jangan heran Pak Ibu kalau ada
orang yang mengatakan, loh tadi malam atau kemarin berapa hari yang lalu mbahku teko. Persis. Bisa enggak orang yang sudah di alam barzah kemudian kembali ke alam dunia? Enggak bisa. Alam barzah itu alam dinding pembatas tebal yang memisahkan antara kehidupan dunia dan alam akhirat. Dan alam barzah itu fase awal orang masuk ke alam akhirat. Jadi kalau sudah selesai hidupnya, dia berpindah ke alam yang namanya alam barzah. Dan dia tidak akan bisa kembali ke alam dunia. Loh, bisa kok Ustaz, sama orangnya kok. Ketemu kemarin. Siapa dia? Ya Korin gitu, Pak. Paham gak maksudnya ya? Korin itu persis panjenengan diciptakan oleh Allah. Ketika lahir procot, itu ada jin yang dampingi panjenengan. Persis. Mungkin kurang kupinge nekuk didik ngoten. Niki ne mboten wonten. Manusia kan ada gininya ya. Mungkin enggak ada gininya, mungkin sedikit siwer, tapi orang enggak begitu memperhatikan. Boleh jadi panjenengan melihat ada satu orang di Jakarta, hari yang sama, jam yang sama ada di Surabaya. Pernah dengar kayak gitu, Pak? Salah satunya jinnya. Enggak usah heran kayak gitu. Maksud dia bisa dalam dua waktu yang bersamaan mecah badannya jadi dua? Nah mungkin. Ustaz bisa ngisi enggak kajian sana sini? Saya sudah punya jadwal, Pak. Kalau Anda itu bisa dibelah dua, tak kasih panjenengan satu, saya ngisi di sana satu. Itu sering jamaah itu minta waktu kita yang hampir sama waktunya. Saya bilang enggak bisa. Kecuali jin saya yang ngisi panjenengan ngisi kajian, saya bilang gitu. Mereka ketawa. Jadi enggak usah heran jemaah, itu bukan manusia yang meninggal kemudian muncul kembali. Panjenengan pernah enggak mendengar berita atau etikot keyakinan dalam masyarakat kalau tali pocongnya mayat tidak diudari, dilepas, dikendori, apa yang terjadi? Yang terjadi apa? Jadi pocong. Oh, dia sudah jadi pocong ya. Datangi satu-satu tim yang ngerawat, tolong buka no taliku. Datangi satu-satu. Ini bukan etikot yang benar. Loh sama kok Ustadz wajahnya kayak yang meninggal dunia. Itu Korin. Jin Korin itu. Ya. Pernah saya ceritakan di sini kalau nggak salah ya. Di sebuah daerah di Jawa Tengah itu tersiar kabar bahwasanya ada satu keluarga yang ketika menjalankan mengurus jenazah saudaranya sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan, talinya ini nggak dilepas. Sementara kebiasaan masyarakat sana itu harus dilepas. Kemudian tersiar berita hoax bahwasanya pocong itu yang meninggal itu datangin dodoki rumah satu persatu di kampung itu untuk membukakan tali pocongnya. Ramai Pak, berapa bulan yang lalu itu. Kemudian sampai turunlah muspida setempat, dicek satu persatu. Ya, benar enggak ini? Benar enggak? Ternyata setiap kali dicek di rumah yang mengatakan saya diketuk pintunya semalam, selalu mengatakan bukan rumah saya, Pak. Mungkin tetangga sebelah. Tetangga sebelah ditanya, diinterogasi, bukan, paling sebelah. Terus ternyata saat kamu diuterin enggak ada yang pernah diketuk pintunya. Berita sudah kadung tersebar. Ya gimana kalau seperti ini? Berita hoax yang kemudian digoreng. Ya, zaman sekarang gampang goreng-goreng, Pak. Minyak larang mulai digoreng-goreng, Pak. Ya, pakai yang curah saja. Jadi tidak benar kalau kemudian yang sudah meninggal dunia kan datang kembali. Ya, disediakan napa niku? Kopi, apem, terus lintingan baku. Bukan etikot kita itu. Ya, yang sudah meninggal ya sudah selesai. Maka Korin ini tidak akan mendampingi si mayit. Selesai urusannya. Loh kok dia bisa nulis peristiwa? Panjenengan pernah enggak lihat suatu peristiwa atau kejadian yang tagnya ya, yang idiomnya adalah datang nggak diundang, pulang nggak diantar. Nah, ini itu pernah saya lihat, Mbak, di sebuah tayangan televisi berapa tahun yang lampau itu. Dia bisa dikasih papan kemudian kapur. Ditanya, "Kamu siapa?" Namanya perempuan. "Kamu mati kenapa?" "Kecelakaan di sini." Loh, kok iso nulis? Berarti arwahnya datang, gitu kan? Enggak, siapa yang nulis? Jin Korinnya. Loh kok dia tahu? Loh dia dampingi terus kok.
Jin kono itu kembaran panjenengan. Panjenengan maksiat jine ngerti. Direkonstruksi ulang lagi. Ketika dia kecelakaan, jine cerita, aku mben kecelakaan kok yang ngono. Ceritakan tuannya, bukan dirinya. Orang percaya, oh iya berarti Roy datang. Datang enggak diantar, pulang. Datang enggak diundang, pulang enggak diantar. Hati-hati coba sekarang. Ini bisa merusak akidah kaum muslimin. Ya. Apa yang sudah masuk ke alam kubur, maka dia tidak akan bisa kembali lagi. Ya, ini akidah kita. Lalu bagaimana caranya melindungi kita dari hal yang namanya jin, korin dan seterusnya yang mengganggu kita? Maka banyak berzikir pada Allah, tadi sudah saya sebutkan, dan kemudian kita memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang Maha Kuasa atas segalanya. Nah, kemudian kata pensarah kitab ini, kalau jin itu diberi taklif beban syariat, pertanyaannya, apakah tata cara ibadah mereka persis seperti ibadah kita? Kalau kita sholat, kita puasa, apakah persis seperti itu jin itu? Maka Az-Zarkashi rahimahullah mengatakan telah terjadi perdebatan di kalangan ulama tentang apakah para jin dibebankan untuk menjalankan furu' cabang-cabang syariat sebagaimana kita. Maka ahli tahqiq, para peneliti mengatakan bahwasanya mereka berpendapat para jin sama diberi beban secara global. Mereka puasa, ya puasa. Bagaimana kaifiatnya? Berbeda dengan kita. Kita sahur sampai waktunya subuh, kita berbuka ketika tenggelam matahari. Apakah jin seperti itu? Maka jawabannya Allahu a'lam. Tetapi beban global syariat puasa mereka dapat. Sholatnya bagaimana? Ya sholat, kita sholat, mereka juga sholat. Apakah takbir sama seperti kita? Maka tentu tidak sama. Tetapi beban syariat secara global mereka juga menjalankannya. Nah kalau sama seperti kita kan repot Pak. Kita harus sholat seperti gerakan kita, sementara ada jin yang berbentuk ular. Ya apa sholatnya ular? Bingung. Sholatnya harimau, yang jinnya berbentuk harimau, nggak bisa. Tetapi secara global, sebagaimana para pentahqiq menyebutkan, mereka dapat beban syariat yang sama. Karena jin itu ada yang bisa terbang, Pak. Ya, kita nggak bisa. Dia mau pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, ya bisa. Kenapa? Sesuai kemampuan dia. Kita memang terbang ke sono, tapi naik pesawat. Dia terbang langsung dengan kondisinya. Ya. Karena jin itu bisa melakukan yang seperti itu. Maka setiap syariat yang berkaitan dengan syariat tabiat manusia secara khusus, misal makan dengan tangan kanan, makan jangan berdiri, makan dengan duduk, maka yang seperti ini tidak dibebankan kepada para jin. Nah jin sih nggak punya tangan ya apa makannya, kalau dia harus makan dengan tangan kanan. Jadi rincian seperti itu tidak akan dibebankan kepada jin, tetapi globalnya sama seperti kita. Suruh makan untuk ibadah, ya dia makan. Ya. Karena jin tidak memiliki tabiat sebagaimana kita. Ya. Maka tidak perlu kita membahas secara panjang lebar tentang masalah ini. Kata pensarah kitab ini, bagaimana cara wudunya jin? Ya enggak usah lah. Cara wujudnya istinjaknya jin ya apa? Ya yang banyak lain hal lah. Intinya mereka dapat beban syariat yang sama secara global, tapi terperincinya kita tidak tahu. Ya. Khalas. Yang kedua, makna dari ibadah. Ibadah adalah secara bahasa kembali kepada makna hina dan rendah serta tunduk. Jadi makna ibadah yang disebutkan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Maka ibadah itu secara makna bahasa adalah hina, tunduk dan merendahkan diri. Jadi kalau panjenengan dinamakan abd, hamba, kita ini kan hamba, hambanya Allah. Berarti orang yang tunduk kepada Allah, yang menghinakan diri pada Allah. Maka kalau ada hamba, makhluk, manusia yang sombong pada Allah, berarti dia bukan seorang hamba. Karena makna hamba, ibadah, itu maknanya adalah dia menghinakan dirinya di hadapan Sang Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ibadah secara istilah, kalau tadi secara bahasa maknanya hina, rendah, tunduk, secara istilah
Makna ibadah adalah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Makna ibadah itu banyak jamaah sekalian. Banyak, ragamnya banyak. Definisi itu banyak dibuat oleh para ulama. Semua saling melengkapi. Dan di antara definisi yang paling komprehensif, yang paling mencakup semua definisi dari para perkataan para ulama adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Apa kata beliau ketika mendefinisikan ibadah ialah al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Ibadah adalah suatu kata yang mencakup segala apa-apa yang Allah ridhoi. Minal aqwal wal a'mal al-batina wal zahirah. Dari ucapan, perbuatan baik yang lahir maupun yang batin. Saya ulangi ya. Ibadah secara syariat kata Ibnu Taimiyah rahimahullah untuk mewakili definisi ibadah yang dibuat para ulama yang lain adalah kumpulan nama yang mengandung segala perkataan, perbuatan yang lahir maupun yang batin yang Allah ridho. Itu kuncinya. Jadi bagaimana ibadah itu? Berarti luas nopo sempit? Luas. Apapun yang panjenengan lakukan asal Allah ridho itu namanya ibadah, Pak. Jadi jangan kemudian terpatok ibadah itu di masjid tok. Di masjid ibadah, betul. Tapi bukan berarti di luar masjid tidak ibadah. Salat ibadah, iktikaf berhenti sekian beberapa waktu di masjid ibadah, panjenengan deres Quran ibadah, panjenengan nyemplungkan kotak infak ibadah. Apakah di luar masjid tidak ibadah? Ibadah. Asalkan apa? Diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya dari mana kita tahu kalau Allah ridho? Bukan karena persangkaan kita. Bukan karena kita Allah ridho gitu. Bukan karena persangkaan kita, tapi karena dalil, ada Al-Qur'an, ada As-Sunnah nyebutkan, berarti itulah ibadah. Berarti ibadah niku dari bangun tidurnya kita sampai tidur lagi bisa nggak disebut ibadah? Bisa. Karena semua dalil terkait tentang panjenengan bangun tidur sampai tidur kembali sebagaimana Rasulullah SAW melakukan sehari-hari beliau, itu semua ada dalilnya. Dan kalau panjenengan niru berarti panjenengan beribadah. Paham nggih? Jadi enak ngaten lho, Pak. Ibadah, wah aku gak ibadah saiki. Lho keliru. Nanti kita contohkan. Dan ibadah ditinjau dari pelakunya, yaitu menggabungkan antara ketundukan dan kecintaan. Dari sisi pelakunya, ibadah itu harus ada kecintaan dan ketundukan. Kalau hanya ketundukan saja tanpa kecintaan, itu bukan ibadah yang sempurna. Jadi kalau panjenengan mau disebut beribadah pada Allah, panjenengan harus cinta dan tunduk. Cinta tok ndak tunduk, ndak sempurna ibadahnya. Panjenengan cinta, saya cinta sama Allah, tapi nggak tunduk sama syariatnya. Atau panjenengan tunduk, tapi nggak cinta, berarti kepeksa. Panjenengan ibadah, nanti puasa, sebentar lagi puasa Ramadan. Saya tunduk sama perintah Allah, saya nggak makan, saya nggak minum sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari, nggak berhubungan sama istri. Tapi saya nggak cinta sama puasa, ngerepoti saya. Berarti dia kepeksa ibadahnya. Berarti harus ada dua. Panjenengan harus tunduk sama cinta dengan ibadah yang kita kerjakan. Kalau itu sudah terkumpul pada diri seorang hamba, maka ibadah itu menjadi sempurna. Panjenengan sholat, apa yang panjenengan munculkan? Saya tunduk dengan perintah Allah dan saya mencintai ibadah yang saya kerjakan ini. Sehingga ketika seseorang itu ibadah sholat, dia menikmati sholatnya. Ketika dia membaca Al-Quran, dia menikmati bacaan Al-Quran yang dia baca. Sehingga dia tidak berharap selesai gitu loh. Kalau orang segera berharap selesai, berarti dia kepeksa ngerjakannya. Kapan buka ya? Adzan zuhur dan maghrib. Adzan zuhur sama maghrib itu sama soalnya, Pak ya. Jangan keliru. Persis dari awal sampai akhir itu persis. Adzan zuhur sama maghrib itu persis. Jangan keliru panjenengan. Bangun tidur, maghrib buka. Ternyata siang. Malamat mokel panjenengan itu nanti. Karena ada orang itu
Berdasarkan hadis yang lemah atau yang palsu, tidurnya orang puasa adalah ibadah. Wah, nek ngono aku tak turu ae. Panjenengan bibar sahur, salat subuh, tidur. Bangun duhur. Habis salat duhur, tidur lagi. Sampai asar. Asar tidur lagi. Engko gugan bapak yang nek maghrib. Boleh ndak? Ya boleh-boleh saja. Tapi panjenengan banyak kehilangan keutamaan untuk melaksanakan amal-amal soleh. Teman panjenengan deres Quran, teman panjenengan ibadah yang lain, panjenengan tidur terus saya. Jadi ini hadis tidak memotivasi seorang hamba untuk produktif. Orang puasa itu tidak boleh lemah ya. La ta'jiz, jangan lemah, jangan alasan berpuasa kemudian menurunkan produktivitas dalam beraktivitas. Nabi SAW melalui beberapa Ramadan dengan apa? Berperang. Perang Badar itu di bulan Ramadan. Beberapa sahabat ketika dikirim untuk detasemen tentara itu di bulan Ramadan. Dan mereka tidak membatalkan puasa mereka. Sebagian puasa, sebagian tidak. Artinya semangat kan tentu. Kalau dulu sebelum masa pandemi, kalau saya ngisi di sebuah instansi swasta atau negeri, itu kalau sholat duhur Pak, banyak pindang-pindang kayak pindang itu Pak, jajar-jajar Pak. Sing ngaji mek wong 5, wong 10. Sisanya apa di teras pada tidur semua. Karena setelah itu dia enggak makan siang. Cuma sholat tok enggak ada makannya. Jadi isu bukan bukan isoma, cuma isu tok, istirahat, sholat, emanya enggak ada. Jangan mengurangi produktivitas dalam berusaha. Tetap harus berusaha. Ketika Rasulullah SAW bertanya pada para sahabat, siapa yang hari ini berpuasa? Puasa sunnah saya waktu itu. Dalam Sahih Bukhari Muslim. Kemudian Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Nabi bertanya kembali yang kedua, siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Kembali Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini memberi makan orang fakir miskin? Sahabat gak ada yang jawab pertanyaan ketiga ini, kecuali Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Pertanyaan keempat, siapa yang hari ini mengiringi jenazah? Kembali Abu Bakar kuatrik menjawab, saya ya Rasulullah. Semua gak ada yang jawab. Apa kata Nabi SAW? Tidaklah berkumpul 4 amalan ini pada diri seorang hamba kecuali melazimkan dirinya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar memberikan contoh pada kita. Orang puasa itu tidak lemah. Orang puasa itu memberikan kontribusi muamalah kepada sesama. Coba dari 4 ini ya. Puasa, mengunjungi orang sakit, ngasih makan orang yang fakir, kemudian mengiringi jenazah. Dari 4 ini mana yang berhubungan dengan manusia? 2, 3, 4. Yang satu dengan manusia sendiri. Yang 3 bermuamalah dengan sesama. Lihat, Abu Bakar dengan puasanya itu tidak membuat beliau lemah. Beliau tetap beraktivitas seperti biasa. Maka tidak heran Nabi mengatakan, tidaklah berkumpul 4 amal ini pada diri seorang hamba, dia berhak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita kadang alasan puasa dijadikan sambatan. Oh, Ustaz, mosok gak oleh istirahat. Ya boleh lah. Tapi jangan kemudian dijadikan alasan kita turun produktivitas kita. Tetap semangat ya Mas. Tetap semangat. Caranya bagaimana? Panjenengan kalau sahur jangan jam 2 malam. Panjenengan kalau sahur jangan dianggap makan malam. Sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan adzannya Bilal seukuran 50 ayat. Kalau dibaca kata Syekh Utsaimin rahimahullah dan ulama yang lain kisaran 15-20 menit. Dengan bacaan tartil, enggak cepat, enggak hadir, 50 ayat dengan tartil 15-20 menit. Artinya Rasulullah SAW sahur beliau 15 menit sebelum adzan subuh berkumandang. Apa hikmahnya? Waktu panjang kita seharian, perut ini masih terisi. Beda kalau panjenengan sahurnya jam 2. Sekalian jagongan, sahur aja sekalian. Sekalian jogo, sekalian sahur. Habis itu panjenengan tidur, bangun-bangun subuh. Siang jam 8, jam 9, aduh lu, kapan duhure? Lah panjenengan mau puasa beduk? Enggak juga. Allahu a'lam bishawab. Nah,
Sudah masuk Isya. Saya cukupkan sampai di sini perihal tentang definisi ibadah, dan itulah tujuan hidup panjenengan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita enggak bingung, enggak bimbang, hidup ini untuk apa? Untuk ibadah. Nanti kita jelaskan insyaallah pada pertemuan yang akan datang, ibadah yang apa yang bisa kita lakukan terkait dengan ibadah yang Allah perintahkan dalam ayat ini. Semoga bermanfaat. Semoga menjadi ilmu yang nafi' fid dunya wal akhirah, berkah untuk kita dan keluarga kita dan masyarakat kita. Mohon maaf jika ada yang kurang. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.